Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurain Salsabila Arsyad, mahasiswa aktif semester 3 pada prodi PPKN, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS dan UAS pada mata kuliah Kebijakan Publik yang diampu oleh Bapak Kronilukum SPD MSc. Dalam video ini saya akan membahas kritik terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara IKN Nusantara antara ambisi pemerintahan dan realitas kesejahteraan rakyat. Nah, kebijakan ini memang menimbulkan banyak perdebatan. Ada yang melihatnya sebagai langkah maju menuju pemerataan pembangunan, tetapi ada juga yang menilai ini sebagai kebijakan yang terlalu ambisius di tengah kondisi rakyat yang masih berjuang secara ekonomi. Ibu kota negara atau IKN Nusantara adalah proyek besar yang direncanakan pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kutai Kartanegara. Rencana ini mulai serius diwacanakan sejak tahun 2019 dan kemudian ditetapkan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara. Nama Nusantara dipilih karena dianggap mewakili identitas dan persatuan seluruh wilayah Indonesia. Menurut pemerintah, pemindahan ibu kota ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi berbagai masalah di Jakarta, seperti kepadatan penduduk, polusi udara, kemacetan, banjir, serta penurunan tanah sekaligus untuk mendorong pemerataan pembangunan keluar Pulau Jawa. Namun, di sisi lain, proyek ini juga mengundang banyak kritik dan kekhawatiran, baik dari kalangan akademisi, masyarakat sipil, maupun aktivis lingkungan. Nah, untuk memahami lebih dalam, mari kita bahas melalui 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, dari sisi pemerintah. Kebijakan pemindahan ibu kota ini dilandasi oleh niat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Jakarta dinilai sudah tidak mampu untuk menampung beban sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi. Dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa, kondisi Jakarta kian rentan terhadap berbagai krisis perkotaan. Melalui pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, pemerintah ingin menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa, serta memindahkan pusat administrasi negara ke wilayah yang lebih strategis dan aman dari bencana. Nah, selain itu juga IKN dirancang sebagai kota hijau, modern, dan berteknologi canggih, atau yang sering disebut sebagai smart city dan green city. Konsepnya ini mencakup efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, dan tata ruang yang terintegrasi. Nah, secara visi, pemerintah berharap Ibu Kota Nusantara ini menjadi simbol peradaban baru Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Di mana sebuah kota masa depan yang mencerminkan kemajuan, keadilan, dan berkelanjutan. Namun, jika dilihat dari kenyataan di lapangan, banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Yang pertama, dari sisi prioritas kebijakan. Banyak masyarakat menilai bahwa pemindahan ibu kota bukanlah kebutuhan yang paling mendesak saat ini. Di Indonesia masih dihadapkan pada masalah serius seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Ketika banyak rakyat masih kesulitan secara ekonomi, kebijakan yang menelan dana ratusan triliun ini rasa belum menyentuh kebutuhan utama masyarakat. Kemudian dari sisi pendanaan proyek,
Pemerintah memperkirakan biaya pembangunan IKN mencapai lebih dari 460 triliun rupiah, dengan sebagian besar diharapkan berasal dari investasi swasta. Namun, hingga kini realisasi investasi belum sepenuhnya jelas, sehingga muncul kekhawatiran dana publik akan tersedot lebih besar melalui APBN. Nah, kondisi ini bisa membebani keuangan negara dan mengurangi anggaran sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos atau bantuan sosial. Kemudian, dari sisi dampak lingkungan dan sosial, di Kalimantan adalah seperti yang kita ketahui bersama, menjadi wilayah dengan kekayaan hutan tropis yang luas dan menjadi paru-paru di dunia. Pembangunan IKN berpotensi menyebabkan deforestasi atau kehilangan habitat satwa liar, serta dapat mengganggu kehidupan masyarakat adat di sekitar lokasi proyek. Nah, banyak komunitas lokal khawatir akan kehilangan tanah dan mata pencaharian mereka akibat proyek ini. Banyak kebijakan terkait IKN masih dianggap kurang terbuka dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Padahal sebuah kebijakan publik idealnya dibuat berdasarkan partisipasi aktif rakyat, bukan hanya sebuah keputusan dari pihak pemerintah dan investor. Meskipun banyak kritik, bukan berarti pemindahan ibu kota sepenuhnya keliru. Dalam jangka panjang, langkah ini bisa membawa manfaat besar asalkan dijalankan dengan prinsip keadilan sosial dan bertransparansi serta keberlanjutan dari lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya menjadi proyek fisik yang megah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Misalnya dengan membuka lapangan kerja bagi warga lokal, mengembangkan sektor UMKM di wilayah IKN, serta memperkuat akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah harus tetap melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan, agar pembangunan ini benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat, bukan hanya ambisi politik atau ekonomi. Dan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, IKN Nusantara bisa menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan besar dapat berjalan sejalan dengan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Sebagai penutup, kebijakan pemindahan ibu kota negara Nusantara adalah kebijakan yang lahir dari niat baik untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Namun, keberhasilannya tidak hanya diukur dari seberapa megah kota yang dibangun, tetapi juga dari beberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Untuk itu, saya berharap semoga pemerintah dapat menyeimbangkan antara ambisi pembangunan dan realitas kesejahteraan rakyat, sehingga IKN benar-benar menjadi simbol kemajuan, bukan hanya simbol kekuasaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.